Shalom Bapak Ibu, shalom. Selamat tahun baru ya. Kita hari ini adalah hari pertama, ibadah pertama di tahun ini. Dan kita akan membawa ibadah ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan. Karena kita tahu Tuhan pasti pelihara kita ya. Jangan mendengarkan apa kata dunia, gini. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan pelihara. Jadi hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, bersukacita dan tetap berpengharapan karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Baik, kita akan buka ibadah hari ini, kita bawakan pujian dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan gembira. Itu berarti kita percaya pada semua janji-janji Tuhan. Ya, amin. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah.
kudusanmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku rasakan kasihmu yang kudusanmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasihmu. Diam di hadiratku, ku kan Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami berkumpul bersatu hati, kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu. Di tahun yang awal ini di 2025 Tuhan, kami percaya Engkau pasti menyertai kami. Tahun 2024 telah kami lalui Tuhan, penyertaan-Mu indah sempurna atas hidup kami. Dan kami percaya tahun ini lebih dan lebih lagi Engkau membawa kami naik menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita itu ada sebuah firman ya yang sulit dilakukan. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Waduh, gimana ya bersukacita dalam segala keadaan? Ya kan? Tapi kita harus ingat, kita diselamatkan, kita menjadi ahli waris surga. Itu yang membuat kita bersukacita. Ya, kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, yang penting kita sudah mendapatkan yang terbaik. Kita menjadi anak-anak Allah. Yeay. Mari kita bersukacita bersama. Yesus abadi
ciptaan baru, Roh Kudus. Kita bernyanyi bersama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita adalah ahli waris ya. Sebab itu kita akan bersuka cita. Apapun yang terjadi, kita adalah anak-anak Allah, anak raja. Yeay. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Yeay, kita bersuka cita ya. Dan tahun ini, tahun 2025, pasti banyak mendengar ya. Para pakar-pakar ngomong susah, resesi, depresi. Waduh, itu buat orang dunia takut ya, tapi kita nggak boleh takut. Kita adalah anak-anak Allah, Tuhan pelihara. Sampai kapanpun Tuhan akan pelihara. Mari kita bersuka cita, kita akan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya Engkau memelihara aku dengan sempurna. Haleluya.
Tuhan dari Sion terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah terdengar suara Tuhan dari Sion terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih ya. Hari ini memang membuka tahun 2025. Kita akan menyanyikan lagu-lagu penuh sukacita ya. Dengan arti kita sukacita itu kita percaya pada janji-janji Tuhan. Walaupun ada pembicaraan sana sini tapi kita percaya pada janji-janji Tuhan. Baiklah, untuk lagu pujian berikut kita persiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku
kasihku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau. Mari kita bangkit berdiri, berikan pujian di Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu menyertai kami, kasih-Mu menyertai kami, dan kami percaya tahun 2025 kami akan melangkah Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, dan kami percaya tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan sempurna. Kami bisa menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa dan kami percaya berkat firman-Mu nyata bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, biarlah kita lebih semangat lagi ya. Shalom Bapak Ibu semua. Ini minggu pertama di tahun 2025. Saya ucapkan selamat tahun baru ya. Dan percayalah karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Jadi percayalah ya, masa depan kita tuh sungguh ada. Tuhan janjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh kemenangan. Amin. Ya, dan saya juga mau sampaikan ke Bapak Ibu semua saudara sekalian bahwa tema untuk Sinode GBI ya itu adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Jadi sepanjang tahun 2025
Hidup kita tuh harus berdampak dengan melakukan perbuatan baik. Ya, tema ini adalah tema GBI, di seluruh GBI yang ada di dunia temanya sama. Ya, temanya sama, bahwa hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Jadi kita jangan sampai kita berpikir seperti ini. Di dunia ini kita bukanlah pelengkap yang sekedar diciptakan. Ada tujuan mengapa kita diutus di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk memiliki kehidupan berdampak. Jadi Bapak Ibu semua, anak-anak yang ada di tempat ini, percayalah bahwa kita bukan sekedar diciptakan. Dan mulailah kita buang, jangan hidup mengalir seperti air. Tapi hidup ini punya rancangan, punya rencana, punya masa depan, punya tujuan. Katakan amin. Amin ya. Jadi jangan kita berlaku lagi seperti tahun-tahun yang sebelumnya, yang penting mengalir aja. Dan kita tidak punya perencanaan dan kita tidak punya target untuk apa yang mau kita capai. Ya, Tuhan katakan di dunia ini kita bukanlah pelengkap yang sekedar diciptakan. Kita bukan sekedar hidup. Ada tujuan mengapa kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Kenapa kita ada di dunia ini? Yaitu untuk memiliki kehidupan berdampak. Jadi secara gampang, kalau hidup kita tidak berdampak, kita percuma hidup, kan gitu kan. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi setiap kita, apapun kita, hidup kita harus berdampak. Hidup kita bukan hanya sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi ini adalah sesuai dengan visi misi dari gereja kita. Gereja kita tuh dipilih, dipulihkan, berdampak. Setiap kita untuk bisa menjadi berdampak pertama kali pasti dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan dengan anugerahnya memilih kita semua tanpa kecuali. Dan pada saat kita setelah dipilih, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita dipulihkan dari segala kelemahan kita, dari segala kekurangan kita. Setelah dipulihkan, kita baru bisa berdampak. Tuhan juga berikan kepada gereja kita firman Tuhan tentang Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini kita bisa lihat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi ini adalah surat Tuhan kepada jemaat yang di Philadelphia melalui pewahyuan kepada Rasul Paulus pada saat dia menjalankan pembuangan di Pulau Patmos. Dan dia tidak sendirian. Surat ini dibuat Tuhan bukan untuk Philadelphia sendiri aja, tapi ada 7 jemaat. 7 jemaat dapat surat semua sama Tuhan. Dan jemaat itu ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini adalah 7 jemaat yang dapat surat semua sama Tuhan. Ini bicara kalau 7 jemaat adalah 7 jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Tapi dari 7 jemaat memperoleh pengajaran yang sama dari Tuhan lewat hamba-hambanya yang diutus. Rasul Paulus semua yang diutus untuk ke sana. Untuk memberi pengajaran, tapi hanya 2 yang bisa dipulihkan. Yaitu Smyrna dan Philadelphia. Yang 5 dapat nilai rapot jelek daripada Tuhan. Yang 2 mendapat pujian daripada Tuhan. Dan 2 inilah yang sampai saat ini menjadi dampak. Ada gereja yang namanya gereja Philadelphia. Itu adalah berdampak. Jadi kalau kita mau mengalami pemulihan, maka kita akan berdampak. Ya, dan Tuhan katakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kunci Daud itu bicara kunci kerajaan Allah. Bicara kunci kalau kita mau dipulihkan dan kita taat akan penyertaan Tuhan, pengajaran dengan Tuhan, maka kunci itu dibukakan oleh Tuhan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam arti ini apa? Tuhan punya kuasa. Apapun keadaan kita, apapun kekurangan kita, kalau Tuhan sudah membuka, maka akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melengkapi kita. Dan tidak ada satu kuasa pun yang ditutup oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia ini menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan.
Dan Tuhan tahu keadaan dari jemaat Philadelphia. Aku tahu bahwa keadaanmu tidak seberapa. Jemaat Philadelphia itu jemaat yang bukan besar, tapi jemaatnya kecil. Kekuatan finansialnya juga kecil. Ya, kemampuannya juga kecil. Dan di Philadelphia itu adalah dalam kekuasaan Romawi, terintimidasi. Diintimidasi dengan Romawi. Dan di dalam jemaat Philadelphia sendiri ada orang-orang Yunani yang katanya jemaat tapi menghasut. Karena dia adalah orang-orang justru yang mendorong semangat Romawi di dalam gereja itu. Nah, ini yang menjadi jemaat Philadelphia itu jemaat yang tertekan. Tapi jemaat ini tidak pernah meninggalkan firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal Tuhan. Sehingga jemaat ini tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan nilai. Itu yang Tuhan katakan rapotnya positif. Ya, jadi jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, biarlah kita dengan segala kondisi apapun kita, mungkin dalam pekerjaan kita, keluarga kita, mungkin dalam hal kesehatan kita atau semua aspek kehidupan kita. Saat ini kita merasa tertekan, tapi percayalah Tuhan mampu untuk melepaskan semua supaya kita mau berdampak. Asal kita taat setia akan firman Tuhan. Katakan amin ya, katakan untuk amin ya. Dan sekarang kita juga akan masuk tahun 2025. Tahun 2025 Tuhan tadi udah katakan bahwa hidup kita berdampak dengan melakukan perbuatan baik. Bagaimana hidup kita bisa berdampak? Dengan melakukan perbuatan baik. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Di mana Tuhan memberikan perintah kepada Yosua setelah Musa meninggal. Ya, setelah Musa meninggal. Jadi dari Yosua kita belajar soal mempersiapkan diri hingga dapat melaksanakan misi menjadi pribadi yang berdampak. Jadi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa di tahun 2025 ini minggu yang pertama kita harus tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan sudah jelas bahwa hidup kita harus berdampak melalui perbuatan baik. Itu rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menghidupi rencana Tuhan pasti kita berhasil. Katakan amin. Amin ya. Berdampak itu bukan cuma dalam arti kita melayani, kita menyampaikan firman Tuhan, kita mendoakan orang sakit. Enggak cuma itu. Berdampak itu dari segala aspek kehidupan kita. Lewat masalah kita pun bisa jadi berdampak. Saya pernah ngajak pelayanan orang sakit. Orang itu sakit saya ngajak pelayanan. Saya doakan, dia jawabnya apa? Enak kok, engkau enggak sakit, saya yang sakit. Saya enggak pernah mengalami sakit seperti dia. Dia jawabnya seperti itu dan saya enggak bisa jawab. Saya tetap percaya sama Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan. Tapi kan engkau enggak pernah ngerasa no. Betul kan? Saya bawakan orang yang sakitnya lebih parah daripada dia. Wis ngomong dewi. Akhirnya dia ngomong apa? Iya loroku ndak sepiro dibanding wong iki lho. Dan dia semangat. Dia semangat akhirnya. Pulih kembali. Begitu juga masalah kita. Kita merasa masalah kita tuh besar. Betul kan? Kalau ketemu sama saya, enak Pak Gembala enggak kena masalah. Saya kena masalah. Tapi ingat di luar sana masih orang yang dapat masalah juga banyak. Betul kan? Dan percaya Tuhan akan pulihkan kita asal kita taat setiakan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi yang pertama yang kita harus belajar dari apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua adalah ini. Memiliki persiapan yang matang. Ini dari ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini untuk menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan katakan apa? Bersiaplah sekarang. Karena Musa disuruh mimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Kan gitu. Nah di sini firman Tuhan berkatakan apa? Bersiaplah sekarang. Begitu juga untuk rencana Tuhan dalam hidup kita. Hidup berdampak dengan melakukan perbuatan baik, kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita bisa berdampak kalau kita sendiri masih belum punya persiapan? Kita pun masih bisa belum berdampak dan kita pun masih dalam hal ini masih dalam beberapa hal yang perlu. Justru kalau dilihat orang lain itu yang akan jadi masalah.
bukan akan membuat orang lain menerima dampaknya, tapi orang lain melihat kita, justru mereka orang lain akan undur kepada kita. Maka Tuhan katakan apa? Berbuatlah rencana atau persiapan yang matang. Persiapan itu bicara rencana. Pada saat Yosua menerima firman Tuhan ini, apa yang dilakukan Yosua? Yosua langsung ngomong sama pemimpin pasukannya, persiapkan bekal. Karena kita akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, Yosua udah ngomong persiapkan bekal karena kita akan menyeberangi sungai Yordan. Dan ada juga jemaat-jemaat yang memang tidak masuk di tanah perjanjian. Karena ada 3 jemaat yang nantinya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Yosua katakan apa? Walaupun kamu tidak masuk, tapi kamu perlu mempersiapkan diri. Untuk masuk ke bantu teman-temanmu, saudara-saudaramu untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi para perempuan dan anak-anak dan ternakmu tinggalan. Tuhan pasti akan menjaga keamanan. Keamanan di luar sungai Yordan aman. Karena pada saat sebelum menyeberang sungai Yordan, mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan dan itu sudah diamankan oleh bangsa Israel. 3 suku bangsa itu hidup di situ. Yang lainnya mereka berangkat masuk sungai Yordan dan di situ perlu untuk penanganan khusus karena di situ dihuni oleh suku bangsa yang lain. Salah satunya harus menaklukkan Yeriko, segala macam di situ banyak di bawah situ. Dan itu belum aman, tapi yang di sisi lainnya sungai Yordan sudah aman. Karena sudah aman, kamu ikutan nyebrang. Bantu saudara-saudaramu, setelah nyebrang aman, balik. Yosua katakan seperti Yosua membuat perencanaan. Membuat persiapan-persiapan yang matang. Begitu juga kita. Tahun 2025 bukan cuma ya sudah kita jalani, kita tidak tahu kita mau apa. Untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk apapun dalam kehidupan kita. Mungkin kita saya di tahun 2025 mau hidup lebih baik lagi, hidup lebih taat setiakan firman Tuhan, kita buat persiapan. Dengan lebih rajin baca firman Tuhan, punya waktu yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, lebih lagi kan gitu. Nah ini yang Tuhan mau, kita mempersiapkan diri kita. Ya. Persiapan yang kita bisa lakukan, meningkatkan pengetahuan dengan tekun belajar. Kalau kita bicara mau meningkatkan pekerjaan kita, kalau dulu 10 tahun yang lalu, saya juga sampaikan firman Tuhan ini, mungkin Pak Heri, Kaleb pada waktu itu ada semua. Pada saat itu Tuhan berikan hikmat kepada kita. Buat pekerjaan yang dibungkus. Bungkusnya seperti apa, isi bungkusannya seperti apa, enggak ada yang tahu. Karena saya juga enggak dikasih Tuhan. Yang terjadi apa? Pak Heri sama Kaleb jalani. Yang diisi sama Pak Heri, Kaleb tuh macam-macam. Saya masih ingat kalau Pak Heri, Pak Ardian nunut ya ke Surabaya, saya mau kulaan kerupuk. Mana Pak Heri? Ya, ingat Pak ya. Nah, daerahnya di daerah mana? Di Juanda sana, kulaan kerupuk. Diisi kerupuk, gak laku. Sampai Pak Heri ngisi yang namanya kopi jo. Betul kan, kopi yang buat orang murus, ya kan? Kalau dari segi kesehatan kira-kira sampai sekarang orang mikir, tapi itu buat berhasil Pak Heri, membuat jalan keluar, membuat solusi yang terbaik bagi Pak Heri. Betul kan, pada waktu itu saya juga sempat heran, kok ada ya kopi mentah dibungkusi di dol payu. Dan enggak cuma laku, luar biasa lakunya. Tanya Pak Heri sendiri nanti. Begitu juga Kaleb. Kaleb ngisi macam-macam sampai akhirnya keripik tempe sampai sekarang berhasil. Kan gitu, 10 tahun yang lalu Tuhan juga katakan ini kepada kita. Persiapkan hidupmu. Pada waktu itu saya masih ingat Pak Heri mau nyoba kopi Pak Heri ya. Bawa duit 100.000 tok ya ke Dampit ya, kulaan kopi. 100.000 tanya no Pak Heri. Kira-kira kalau kulaan kopi ke Dampit 100.000 dapat berapa? Terus nek dibungkus dadi piro? Itu awalnya Pak Heri. Jadi ini yang jemaat Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa, Tuhan tahu duitmu cuma 100.000 kok. Enggak mungkin 1 juta kok, ya jalannya 100.000. Di jalannya sama Pak Heri sampai jadi. Dulu tiap 2 hari sekali wira-wiri sepeda motoran. Sampai terakhir seminggu sekali, sampai terakhir di Terno ya Pak ya. Pak Heri enggak ke Dampit tapi di Terno kopi ini. Luar biasa kan. Nah inilah yang Tuhan mau. Persiapkan dengan meningkatkan pengetahuan dengan tekun belajar. Saya tanya sama Pak Heri, apa sih Pak Heri kopi hijau itu? Pak Heri jelaskan sama saya. Pengajaran tekun belajar sampai teko Rolas ya. PTP Rolas Jember belajar dia kopi. Ya kan itu Pak Heri. Kita juga perlu update skill, mengasah keterampilan melakukan sesuatu.
mengasah keterampilan. Mungkin pengetahuan kita sudah mentok, skill, keterampilan kita. Betul kan? Kopi itu datang harus terampil, milih sing cilik-cilik di dewekno, sing gede di dewekno. Betul Pak Heri ya? Nah, kudu terampil. Begitu juga kalau motong keripik lah. Sekarang ada keluarga Pak Junjun motongi keripik itu. Keripik tempe itu motongi. Coba potong ngono ngawur. Enggak terampil. Terus kandel tipis. Enggak ono sing tuku. Iki kriuk, iki kletak kan gitu kan. Enggak payu, protol gigi lek kandelen. Betul kan, Lep? Ya, kan gitu mesti terampil. Persiapan juga memiliki kemampuan adaptasi, menyesuaikan dengan situasi. Menyesuaikan diri dengan situasi. Ini hal yang biasanya enggak diperhatikan, tapi penting. Bagaimana kita bisa orang lain tahu kemampuan kita, apa yang harus kita jual, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak memiliki adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan orang dan situasi, maka semuanya akan jadi masalah. Kalau misalkan kita tidak bisa menyesuaikan diri, orang lihat kita aja udah enggak mau, gimana kita bisa? Kita untuk berdampak, enggak mungkin. Nah ini yang harus kita persiapkan. Tuhan ingatkan kita persiapkan untuk ini. Dulu 10 tahun yang lalu saya sudah sampaikan, untuk persiapkan memiliki kemampuan adaptasi menyesuaikan diri dengan situasi, saya bilang kita ini dulos. Dulos itu hamba Tuhan, dulos itu budak, dulos itu jongos. Enggak punya harga diri, betul kan? Kita punya apa? Punya kerendahan diri, walaupun punya kita kemampuan, mental sikap kita dulos, dan itu yang membuat berhasil. Kalau kita tidak memiliki mental sikap seperti dulos, enggak bakal berhasil. Kalau kita sudah memiliki mental dulos, orang itu akan berbondong-bondong suka dengan kita. Bahkan peluang-peluang itu akan terjadi karena apa? Muncul belas kasihan. Ini yang harus kita jaga. Ya, yang kedua mau saya sampaikan, memiliki target yang jelas. Nah, memiliki target yang jelas. Ayat 34. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang kujanjikan kepada Musa. Tuhan tuh ngomong sama Yosua. Ya, ngomong sama Yosua. Targetnya seperti ini. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar. Yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah ini loh. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita harus punya target, kita punya persiapan, enggak punya target, ya percuma persiapannya mau kemana. Sekarang ini mau apa? Mungkin Pak Heri, Kaleb sudah punya target, omsetku di tahun 2024 sekian, tahun 2025 omsetku tak naik no. Betul kan? Omset untuk kita pasang target itu juga tergantung iman kita kepada Tuhan. Tuhan kita itu maha besar. Tuhan kita maha kuasa. Dunia ini juga memiliki kemampuan untuk mendikte kita. Kalau lihat situasi pasar 2024 itu menurun terus. Maka jualan pasti omsetnya kecil kan gitu kan. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang maha besar, kuasanya besar, maka kita pasang target yang besar. Itu tergantung iman kita. Pada saat kita pasang target yang besar, kita juga akan melakukan hal dengan sekuat tenaga. Perencanaan harus dilakukan dan harus dimonitor dan harus dievaluasi untuk menjalankan lebih baik lagi. Bukan kita nunggu. Mungkin yang kita bekerja di perusahaan atau mungkin kita jadi guru segala macam. Betul kan? Sekarang ini semua sertifikasi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, kalau dulu sopir punya SIM. Betul kan? Naik sopir becak punya SIM. Ya kan? Sopir forklift punya SIM. Sekarang sopir yang barangnya enggak jalan, dalam arti enggak bergerak, enggak pindah tempat, itu pun harus punya SIM yang namanya sertifikasi. Menjalankan mesin itu pakai sertifikasi. Ngangkat barang itu sekarang butuh sertifikasi. Nah kalau kita cuma bondo otot, bondo ngeyel, ya dapatnya kemampuan kita yang kita peroleh berkatnya ya berkat ngeyel, berkat otot, kemampuan otot. Sekarang dibekali semua. Orang mau kerja ditanya sertifikasinya apa. Itu ditanya sekarang. Enggak segampang dulu kita kerja. Yang penting kerja, oh ya niat kerja. Saya jujur kok, saya baik kok. Saya siap bekerja keras. Nanti sertifikasimu apa? Karena apa? Kalau kita enggak punya sertifikasi perusahaan di tempat kerja kita, dia akan kena sanksi. Berarti kita enggak mungkin keterima. Nah,
Jadi semua yang anak muda yang di sini atau mungkin para orang tua yang nantinya akan mendidik anak segala macam untuk siap bekerja segala macam, perhatikan ini. Zaman sudah berubah. Nantinya semua akan terjadi sertifikasi semua. Buang air kamar mandi, Kalau sekarang kita buka keluar ke got selesai, betul kan? Kalau di rumah-rumah masih iya. Tapi di perusahaan buang air kamar mandi itu lo nggak boleh. Betul kan? Air kamar mandi mengandung sabun mesti diberesi semua. Iya, sekarang saya tanya kalau air kencing. Zaman dulu tanaman dikencingi, betul kan? Supaya tambah sehat, betul kan? Sekarang air kencing kita pun harus diolah sama limbah. Jadi jangan kencing sembarangan, benar memang tulisan. Dilarang kencing di sini, memang benar. Karena kalau kita kencing sembarangan perusahaannya atau tempatnya itu akan kena sanksi. Hari ini kencing aja susah. Septic tank, kalau dulu kita, septic tank masuk septic tank dikeluarkan resapannya terus meresap ke tanah sekitarnya. Sekarang nggak boleh, resapannya pun harus dijadikan, diolah jadi limbah. Baru nanti kalau sudah air ini dites, ternyata air ini tidak mencemari lingkungan, baru boleh dibuang. Susah Bapak Ibu, makanya supaya nggak susah makan jangan banyak-banyak. Supaya limbahnya juga dikit, ngaturnya gampang kan gitu kan. Kalau makannya banyak-banyak buat susah kan gitu kan. Loh, iya kan saya sampaikan hidup ini susah. Makanya mikir juga tadi saya udah keburu ngomong. Minggu depan mau motong kambing, kalau mikir gini gak jadi motong kan lebih aman ini gereja kan gitu kan ya. Tapi pasti protes itu. Chandra protes duluan ya. Ya inilah kita tahu memiliki target yang jelas. Karena semua itu terukur, gak sembarangan. Orang sekarang kerja di perusahaan semua punya sertifikasi. Yudi juga gitu, betul kan? Kalau dulu foto, dia foto ambil mangkring, gaya miring-miring sampai naik dewi. Saya ini dijawil, Mas, sertifikatnya enak enggak Mas? Betul Yudi ya? Dijawil, sertifikatnya ada enggak? Enggak, ojo kakean gaya, ojo foto. Gitu kan, betul kan? Lek punya sertifikat, foto. Padahal dulu, foto Yud. Oh iya ini foto, cedek kembang, cedek apa, Yudi segala macam. Sekarang sertifikatnya sih Mas, baru foto. Kan gitu kan? Ini Yudi ngalami nih. Ikut sertifikasi, foto loh padahal. Mumpung HP belum kalau kita foto di HP kita enggak kena sertifikasi, foto sing akeh. Nanti sudah dilarang susah, kita kan gitu kan ya. Nah, kita juga lihat Yosua. Kalau kita baca ayat 11, ya kan? Ayat 11, juga pasang target Yosua, siapkan bekal karena 3 hari ke depan kita nyeberangi Sungai Yordan. Setelah dia dapat perintah dari Tuhan, Yosua juga punya perencanaan karena dia lihat Tuhan juga punya perencanaan, Tuhan punya target. Yosua juga punya target, siap no kabeh sak makanane dan lain-lain. 3 hari ke depan nyebrang Sungai Yordan. Betul kan? Ada target. Nggak ngomong, kapan bos nyebrangi? Yongko sik lah, wis panganane cukup. Nggak gitu. Nggak nunggu cukup, pasang 3 hari berangkat. Nah, bekalnya seperti apa? Ya dipersiapkan. Begitu juga kita. Ya kan, anak-anak yang SMA itu ada Marvel tuh. SMA ya kan, sekolah berapa? 9, kelas 10, 11, 12, 3 tahun kan gitu kan. Ojo dipasang target 4 tahun. Moro sayang mbek guru pasang 5 tahun kan gitu. Repot urusannya kan gitu kan. 3 tahun kalau perlu 2 tahun kan gitu kan ya. Genjot belajar dengan sungguh-sungguh kan gitu. Ya, jadi kita lihat ini, ayat 11 seperti itu. Jika kita mau berdampak harus memiliki target yang jelas, dikasih gambar keker. Nah, supaya jelas, iya kan? Kalau pakai keker itu kan jelas apa yang dilihat, betul kan? Kalau jarak jauh lihat kan enggak kelihatan. Ini pasang keker supaya jelas. Jadi target kita harus jelas. Katakan amin, ya. Yang ketiga, kuat dan teguhkanlah hatimu. Ayat 5, 6, 7 sebetulnya ya, sama ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang ada di depan ini semua. Engkau punya target dan target itu harus dipenuhi. Ya kan? Ini kalau Yosua memiliki negeri aku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangku. Tapi kalau kita profesional, tahun 2025 kita punya target untuk karir kita naik. Betul kan? Nah ini perlu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Betul kan? Kalau sekarang ada sertifikasi, kalau kita mau naik jenjang, pasti kita pun akan di training.
Dan di trainingnya bukan cuma kalau kita kerja di Malang, di training di Malang, enggak. Trainingnya mungkin di luar kota, Surabaya, Jakarta, bahkan training pun ada di luar negeri. Pada saat kita akan training ke luar negeri, tuh enggak bisa kita ngomong, lah ya opo anakku, lah ya opo bojoku, lah gimana di rumah mama saya sama siapa, orang tua saya sama siapa, nanti yang masakkan siapa? Enggak. Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau Tuhan sudah perintahkan kita untuk kita melangkah, pasti Tuhan akan menyediakan, katakan amin. Begitu juga hidup kita, kalau kita punya target, aku mau hidup lebih lagi, setia taat kepada firman Tuhan. Aku mau hidup lagi, lebih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pasti kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ini perlu bagi kita. Berapa banyak juga kita mau berangkat ke gereja, kita mau ketemu sama Tuhan, ini hari Minggu. Banyak teman-teman nelpon, ya apa? Enggak ngumpul-ngumpul tak, sarapan. Betul kan? Sarapan apa? Bubur. Holiko enak loh buburnya. Kan gitu kan? Atau di ini apa? Di Bubur Agus ada, kan gitu kan? Banyak yang seperti itu. Atau pada saat kita mau berangkat ke gereja, ya balik jalan pagi. Mari jalan pagi nanti makan. Ya apa? Batu tuh bagus loh. Ya kan, apalagi minggu-minggu pertama gini pasti sepi. Kalau minggu lalu rame, sekarang sepi. Kan gitu kan, banyak gangguannya banyak. Tinggal kita kuat dan teguh enggak kita menghadapi hal seperti itu. Ini tantangan-tantangan yang sepele tapi bisa juga menghambat kita. Mau doa malam. Sekarang musimnya hujan. Pada saat mau doa malamnya jam 6.45, jam setengah 6 pasti mendung, pasti hujan. Sekarang seperti itu, tinggal kita berangkat enggak? Betul kan? Kalau tolok ukurnya kan sepertinya ini. Mau ketemu Tuhan, kena hujan. Kuat hujannya apa kuat Tuhannya? Kan gitu kan. Kalau kita kuat kepada Tuhan, maka kita akan berangkat. Hujan dilewati, betul kan? Ya seperti pada waktu yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Pada saat dulu mau masih pacaran. Udan, bledek, segala macam tetap berangkat, betul enggak? Iya kan? Yang ceweknya nunggu di rumah ya gitu. Masa udan, bledek tetap pupuran, betul kan? Enggak dasteran kan gitu kan? Tetap macak sing ayu, iya kan? Karena tahu pacarnya mau datang kan gitu. Masa ini bledek hujan loh. Tapi sekarang belum bledek, belum hujan, masih mendung aja. Aduh, gak gitu wis. WA, Pak Fran sorry saya gak datang walaupun sudah daftar, iya kan? Karena urusan konsumsi kan gitu. Sorry gak datang, mendung, luntur pupuranku kan gitu kan? Ya, jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Tuhan katakan itu kepada kita semua pagi hari ini karena tantangan pasti ada. Ya, karena Yosua juga gitu. Kenapa Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu? Karena yang dipimpin bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Dikandani, ngeyel, ndak nurut, tapi lek menghadapi masalah, nangis-nangis, bengok-bengok minta ditolong. Betul kan? Bahkan Tuhan sendiri sudah ngomong wis percuma lah orang-orang ini, ganti ae kan gitu kan. Cuma Musa enggak mau, betul enggak? Kalau kita lihat zamannya Musa. Ngomong wis ganti ae lah, di-reject aja lah. Sakarep-karepe bangsa ini kan gitu kan. Aku enggak mau mimpin lagi. Tuhan ngomong gitu tapi Musa bilang, Tuhan itu janjimu. Betul kan? Akhirnya Tuhan tetap dengan bangsa Israel yang sampai sekarang dipimpin oleh Yosua. Nah, janganlah kita juga seperti itu. Amin, ya. Yang keempat yang terakhir, berakar dalam firman Tuhan, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita diingatkan Tuhan, apapun yang kita akan lakukan, apapun yang kita mau bicarakan, apapun yang mau kita pikirkan, balik kepada firman Tuhan. Ukur dulu dengan firman Tuhan itu cocok enggak? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ya, merenungkan firman Tuhan, proses menyerap firman Tuhan dengan mempelajari, mencari maknanya dengan tekun dan bertanggung jawab. Betul kan? Ya, bertindaklah sesuai prinsip yang didapat dalam perenungan. Hasilnya kehidupan yang berhasil dan beruntung. Nah, inilah kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan katakan berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari mana-mana, datangnya dengan Tuhan. Terus kita cuma sepenggal firman Tuhan itu, terus kita tidur terus sepanjang tahun. Kira-kira diberkati apa enggak? Tuhan katakan janganlah jadi pemalas.
Betul kan? Lihatlah, jangan lihat manusia loh, Tuhan yang ngasih contoh. Lihatlah semut. Yang kecil enggak punya pemimpin namanya semut itu. Tapi dia mempersiapkan semua kebutuhannya pada saat musim di mana dia tidak bisa makan. Makanya jangan heran kalau kita lihat semut, kalau gula kita jatuh sama semut digotong, masuk pergi sarangnya. Bukan semut geragas, bukan. Semut tahu nanti musim hujan aku enggak dapat makanan. Makanan tak simpen di sarangku supaya pada saat musim tidak ada makanan aku bisa makan. Betul kan? Jadi Tuhan katakan belajarlah sama semut. Makanya kita yang ganteng-ganteng, ayu-ayu segala macam yang wah penampilannya luar biasa, jangan kalah sama semut. Amin, amin. Padahal semut kalahnya mbek begon sama kita. Oh semutnya kok akeh yes, gitu kan. Ben semut tidak makan dikei kapur semut. Tapi Tuhan ngomong belajarlah sama semut. Nah kalau kita nggak mau belajar sama semut, susah kita. Semut ini kalau kita lihat semua aspek kehidupan ada di semut yang tadi kita katakan. Semut ini bisa bekerja sama dengan semua semut-semut. Lihat semut kalau jalan, begitu ketemu mesti mantuk. Jalan lagi, dia menghormati dengan sesama. Kalau kita enggak melengos, apalagi lagi enggak cocok, wis enggak tak delok kan gitu kan. Tapi semut enggak. Gitu loh, ngambil makan tetap balik kan gitu kan. Kesarangnya di situ enggak selingkuh semut. Sarangku di sini ya masuk ke situ, enggak masuk ke sarangnya tonggone kan gitu kan. Lah ini semut. Kita lihat, begitu juga kita, sarang kita itu apa? Kerajaan Allah. Berarti kita ya harus balik ke kerajaan Allah. Jangan sampai kita balik ke kerajaan yang lain kan gitu kan. Nah sekarang ini banyak yang ke situ. Dengan kondisi-kondisi yang sulit ada penawaran-penawaran khusus. Yang kita akhirnya ikut penawaran-penawaran khusus yang dunia katakan itu lebih baik. Tapi pagi hari ini kita percaya dengan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Joshua, kita akan melangkah dengan kita memiliki persiapan, perencanaan yang baik. Maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kita pasang target. Target kita ini target yang bagus menurut kita, sesuai dengan ukuran iman kita. Karena Tuhan itu luar biasa, maka target kita pun harus luar biasa. Saya tadi pagi ketemu sama Mas Ici. Saya mau nyampaikan firman Tuhan seperti 10 tahun yang lalu. Pada saat kunci Daud pertama kali berdiri. Pada saat itu kita masih gereja imut-imut, ya kan, semua. Juga pelayanan masih nggak bisa ngelayani. Tapi pada waktu itu kita punya iman yang besar luar biasa. Dan Mas Ici pernah ngalami. Mas Ici tensinya paling tinggi 180 ya Mas Ici ya. Pada waktu itu ada di sini 180 Mas Ici. Sekarang ini di bawah 180. Kenapa? Karena stres berat. Stres berat karena kerjaannya hilang semua. Gara-gara Mas Ici taat setia dengan pelayanannya. Pekerjaannya hilang semua. Dibatalin semua. Dikasih obat sama Mas Yuda, masih ingat Mas Yuda? Karena 180 Mas Yuda khawatir Mas Ici geblak di sana stroke kan gitu kan. Tapi waktu itu Mas Ici ngomong sama saya bilang percaya mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, urusan jadi beres. Ibadah belum selesai Mas Ici tensinya enggak diukur tapi yang pasti udah turun. Ketawa, ketiwi, segala macam, senyum sana, senyum sini. Kenapa Mas Ici? Balik semua ya Pak. Malah mau nambah. Saya bilang yo gak iso wong selote mek 5 kok. 5 wis diisi kabeh yo wis kan gitu kan. Stres luar biasa mengutamakan Tuhan jadi luar biasa. Karena Mas Ici punya target. Targetnya apa? Utama adalah Tuhan. Targetnya ini. Gangguan pasti ada. Kuatlah dan teguhkanlah hatimu. Yang terjadi apa? Batal kabeh kerjaan tapi Tuhan pulihkan semua. Amin. Kita akan alami ini. Ini tahun ke-11. Kita akan mengalami semuanya. Dan percaya tidak cuma Mas Ici dan lain-lain. Tapi semua kita akan mengalami. Amin. Mari kita bangkit berdiri ya, bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya minta pemain musik mempersiapkan diri. Sebelum perjamuan kudus, saya mau berdoa untuk firman Tuhan kita. Tuhan terima kasih atas firman-Mu di awal tahun 2025. Tuhan ingin kami mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Kami memiliki rencana-rencana ke depan sepanjang tahun 2025, bahkan rancangan terbesar untuk tujuan kami akhir Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga berani memasang target karena kami beriman kepada Engkau Tuhan. Target kami adalah target yang terbaik sesuai dengan rencana kami.
Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu selalu membawa kami tetap kuat dan teguh menghadapi tantangan-tantangan yang pasti akan terjadi dalam kami mengejar rencana kami Tuhan. Dan kami juga mempersiapkan diri kami berakar dalam firman-Mu dalam melakukan segala hal. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jalan keluar bagi kami. Firman-Mu adalah kuasa bagi kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima perjamuan kudus bisa angkat tangan. Kalau sudah semua mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku Kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya iman-Mu turun atas kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila engkau merasa ada dosa, ada kesalahan yang kau perbuat, mohon ampun kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan mengampuni kita. Sehingga kita melakukan perjamuan kudus dengan hati pikiran kita yang kudus. Biarlah tubuh kita juga suci, pikiran kita juga suci. Sehingga kami percaya pada saat melakukan perjamuan kudus, maka hanya kuasa Tuhan yang turun atas kita semua. Sehingga pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Kekuatan akan Tuhan berikan untuk kita melangkah sepanjang tahun 2025. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sikila pala pala pala, sikila pala pala pala, sikila pala 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 pala. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Tubuh yang dicapik-capik, tubuh yang hancur karena menebus segala kelemahan kita, menebus segala kesalahan kita, menebus segala kekurangan kita. Dan percayalah, penebusan itu telah terjadi dan kita telah mengalami pemulihan. Dan saat ini kita adalah umat-umat pemenang, umat-umat yang dipenuhi oleh kekuatan, kuasa, dan kemenangan-kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita.
Anggur ini adalah anggur penuh kuasa, anggur ucapan syukur, karena anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus, darah yang dicurahkan untuk menghapus segala kuasa yang memenuhi hidup kita. Kuasa dosa, kuasa kutuk, kuasa-kuasa yang lain pun dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita hanya dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan Yesus, di mana kuasa yang membawa kita dalam keselamatan, membawa kuasa yang membawa kita dapat hidup dalam kekekalan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita, pikiran kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala atas taburan firman hari ini. Mungkin dari multimedia ada pengumuman, silakan. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala Ardian Herafandi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Ibu Jessica, Ibu Shirley, dan Ibu Miong. Ibadah doa malam Kamis 9 Januari jam 6.45 di Geraha Kunci Daud bersama Bapak Pendeta Heri Trismono. Ibadah Wanita Kunci Daud Jumat 10 Januari jam 5:30 sore di Geraha Kunci Daud bersama Bapak Gembala Ardian Herafandi. Ibadah doa Fajar Zoom Sabtu 11 Januari jam 5 pagi bersama Ibu Erlina. Ibadah Yud Kunci Daud Sabtu 11 Januari jam 4 sore di Geraha Kunci Daud bersama Bapak Gembala Ardian Herafandi. Jalan Sehat GKD setiap Sabtu jam 6:30 pagi. Ibadah Kids dan Teen setiap Minggu jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud lantai 1 dan 3. Mari bersuka cita kembali di ibadah raya Minggu 12 Januari jam 9 pagi di Geraha Kunci Daud bersama Ibu Gembala Irin Junalis. Sekian informasi pelayanan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Baik, untuk yang berulang tahun silakan maju ke depan. Nah, dapat berkat ya, dan doa berkat dari Ibu Gembala. Ada protes ini tadi ya, kok bisa jadi ibu meong. Padahal ndak sio kucing kok jadi ibu meong. Nah,
Namanya Ibu Meyong ya, kalau bacakan Pak Fran, Ibu Meyong bukan meong. Nanti berkatnya seperti meong-meong. Oke, yuk kita arahkan tangan kita memberkati Ibu Meyong. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada kedua hamba-Mu, Ibu Meyong dan juga Nathan. Kami percaya Tuhan, kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan pertolongan. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Maka hamba percaya di tahun-tahun ke depan pun Tuhan akan tetap bersama mereka. Dan hamba percaya kalau Tuhan ada di dalam hidup mereka, maka apapun yang mereka butuhkan Tuhan buat berhasil bahkan beruntung. Apapun yang mereka perlukan Tuhan sediakan melebihi apa yang mereka pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Ibu Meyong dan juga Nathan mulai hari ini buat komitmen di dalam Tuhan. Lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mencari berkatnya. Lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, lebih mengenal Yesus siapa yang kau sembah. Maka percayalah, segala pergumulanmu pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Di dalam nama Yesus diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil bahkan beruntung. Bahkan rumah tangga Ibu Meyong diberkati Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkat mengalir bagaikan hujan yang tidak akan pernah berhenti di dalam nama Yesus. Bagaikan gelombang lautnya tidak pernah berhenti. Itulah berkatnya engkau akan terima. Juga Nathan, masa depanmu adalah masa depan yang gilang gemilang penuh pengharapan. Tuhan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Jodoh yang terbaik pun disediakan dalam hidupmu. Jodoh yang akan takut akan Tuhan. Tetapi ingat pesan Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan mencari ilah-ilah yang lain. Setialah kepadaku, maka aku akan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku menyerahkan anakmu Ibu Meyong dan juga Nathan ke dalam tanganmu. Kiranya di tahun 2025 adalah tahun kemenangan bagi mereka. Tahun semua janji-janji Tuhan dinyatakan. Dan segala apapun yang kau harapkan di tahun 2025 semuanya akan Tuhan genapi. Terima kasih Bapak yang baik. Aku serahkan mereka hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Bagi yang datang bersama keluarga, bergandeng tanganlah, angkatlah tangan bersama-sama, karena Tuhan akan memberkatimu. Kami percaya setiap keluarga yang mengangkat tangan, yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidupnya. Keharmonisan akan terjadi. Suami adalah raja
adalah pemimpin, adalah imam dalam keluarga, sehingga dia membawa istri dan anak-anak hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Istri, engkau adalah penolong yang terbaik bagi suamimu. Engkau memiliki kedudukan yang sejajar dengan suamimu karena engkau adalah penolong yang terbaik. Untuk itu persiapkan juga hidupmu, persiapkan juga pengertianmu untuk memberikan pertolongan yang terbaik. Percayalah, saat engkau melangkah, Tuhan akan memberkatimu. Engkau akan mendidik anak-anakmu dengan penuh sukacita. Engkau akan mendidik anakmu dipenuhi hikmat daripada Tuhan. Engkau akan melihat anak-anak yang setia akan didikan orang tua, hormat kepada Tuhan, dan mereka seperti anak panah yang melesat mencapai sasaran yang Tuhan sudah rencanakan. Mereka menjadi kebanggaan bagi kita. Mereka akan menjadi sukacita bagi kita. Anak-anak kita semuanya adalah anak-anak yang terbaik. Mereka memiliki masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat sekarang kita akan pulang. Percayalah dengan iman bahwa tahun 2025 hidup kita akan lebih baik. Hidup kita dengan Tuhan akan semakin erat, semakin melekat. Kita semakin taat setia akan firman Tuhan, dan hidup kita dipenuhi kuasa Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan berdampak dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saat ini engkau angkat tangan, kau menerima berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, engkau hidup dalam penyertaan Tuhan, engkau hidup dalam kuasa Tuhan, engkau hidup dalam berkat Tuhan. Dan semua orang akan melihat engkau adalah umat-umat yang diberkati Tuhan, karena hidupmu menjadi saluran berkat. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.